ngobrol bareng Mario di Passion and Share. Halo guys, welcome back to Passion and Share. Ngobrol bareng Mario kali ini kita kedatangan satu orang artis cantik dan dia juga seorang singer dan juga seorang pembawa acara atau host. Give it up for Sophie Angel. Halo Sophie, halo. Alhamdulillah baik. Mario apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke guys, for your info, Sophie ini dia adalah seorang presenter TV dan juga seorang penyanyi ya? Penyanyi ya. Udah keluar berapa single dari? Single aku lupa sih, ada beberapa, ada 9 apa 10. 9. Udah ada albumnya belum? Album di ada. YouTube atau Udah ada. Keywordnya mungkin kalau teman-teman mau nyari bisa. Keywordnya Sophie Angel aja. Oh, keywordnya Iya. Sophie Angel aja. Kamu bisa langsung search dan kamu akan bisa lihat kiprah dari seorang Sophie Angel ini. Dan di Passion and Share episode kali ini kita akan ngobrol dan juga akan ngulik-ngulik sedikit nih kegiatan Sophie, terus cerita tentang Sophie Angel sendiri. Halo Sophie, Halo, nih ya. aku pengen nanya nih info buat teman-teman Passion and Share. Pertama, kamu mulai nyanyi itu dari umur berapa? Umur berapa? Oke, halo pemirsa Passion and Share. Passioners, nama Iya. pemirsanya. Iya, Passioners ya. Iya. Halo Passioners. Makasih banget nih Mario udah invite Sophie untuk datang ke sini, ya Nah, kan? dan ini for your info, this is the first video after lockdown loh. Jadi After lockdown ya. you are the first. Oh, thank you. It's very my honor. Oke, silakan Iya. dilanjut. Iya, jadi kalau untuk nyanyi ke panggungnya sih dari kelas 3 SD aku tuh. Udah ini banget, udah dari kecil lah. Dari kecil udah suka nyanyi. Udah manggung gitu, udah manggung manggung. kelas 3 SD itu. Yang men-trigger kamu untuk jadi seorang penyanyi itu siapa? Dari Mama, orang tua? iya mama Mama kamu aku. penyanyi? Enggak, mama aku guru. Oh, Mama guru, aku guru vokal? enggak, guru SD. Guru SD. Guru SD, terus? cuman waktu itu kan di daerahku tuh ada kayak sepeda santai, acara sepeda santai 17 Agustusan gitu. Dari acara 17 Agustus. Iya, acara 17 Agustus, aku masih kecil banget. Di situ kan belum Kira-kira umur berapa tuh? umur 9 tahun ya berarti. 9 tahun. 9 tahun. Oke. 9 tahun. Nah, terus ceritanya tuh ada hiburan gitu kan. Terus jadi kepala desanya tuh minta minta ya perwakilan gitu kan, siapa yang mau tampil kayak gitu. Nah, akhirnya mama aku tuh inisiatif gitu. Ya udah anak aku aja gitu, dua aku sama kakak aku waktu itu. Jadi emang sebetulnya dari keluarga kamu tuh udah di direct buat jadi penyanyi Iya. ya, kamu sama saudara kamu ya? Iya, sebenarnya sih karena mama pikir gini, maksudnya mamaku kan waktu itu single parent waktu itu. Udah gitu mama ngajar dan daripada diem gitu, udah deh biar kreatif, mungkin anaknya biar berani tampil gitu. Ya udah ikut-ikut aja gitu, iseng-iseng sih tadinya, udah ikut aja. Jadi selama kan dikasih waktu tuh sama kepala desa ya kan. Berapa lama kira-kira? Kurang lebih berapa ya, setengah bulan lah. Setengah bulan, 6 bulan lumayan ya. Enggak setengah bulan, 15 harian, 15 2 hari, minggu. 2 minggu. Jadi mingguan, oke. dikasih waktu buat latihan gitu kan apalagi kan kita masih baru, udah gitu suruh tampil pasti kan Nervous. bengong ya kan kalau nggak latihan dulu ya. Akhirnya sama mama di direct, sama mama di treat gitu. Ya udah gini cara nyanyi, latihan setiap hari, kalau salah sama mama jangan ini kurang ini gitu sampai mama tuh bikin baju buat kita tampil kayak gitu, dipersiapkan banget gitu. Padahal tuh kan judulnya hanya nyumbang gitu ya, hal itu mah ya. Nah pas gitu akhirnya setelah tampil di situ ada grup musiknya, belum ada penyanyi ciliknya. Belum ada penyanyi Belum ada penyanyi ciliknya. Jadi akhirnya sama si yang punya grup musiknya itu
dibilangin, ini ibu boleh nggak diajak-ajak nyanyi manggung-manggung gitu. Setelah kan. acara 17-an Setelah itu, acara berarti. 17-an itu, Oke. tapi syaratnya harus latihan setiap malam apa gitu sama si grup itu. Oh ya mau, kata mama gitu. Udah mau aja gitu. Jadi mau aja tuh Iya ya. mau aja. langsung. Tapi kebetulan akunya tuh awal-awal kan emang udah latihan, terus pas di depan panggung kok aku ngerasa enak gitu, ngerasa pewe gitu waktu Berarti itu. basicnya kamu tuh bukan seorang pemalu ya kan, biasanya kan kalau anak kecil kan pada masa itu kan ada yang Pemalu gitu ya? nggak suka manggung lah. Iya, jadi waktu kecil tuh aku tuh sebenarnya orangnya tuh kalau nggak di panggung sih di pendiam gitu ya, layaknya anak kecil sih, nggak pendiam banget tapi pemalu sih enggak, cuman nggak terlalu banyak ngomong enggak. Nah begitu udah disuruh nyanyi ya udah cara ngomong itu misalnya bapak-bapak ibu-ibu assalamualaikum kayak gitu kan, hari ini aku mau nyanyiin lagu kayak gitu-gitu. Itu siapa yang ngajarin? Itu mama aku yang ngajarin, ya pokoknya semua mama, make up mama apa, Halo, mama tuh Tante. kayak halo mama, Luar jadi biasa loh anaknya lo. mama tuh kayak udah kayak manajer aku zaman Oke. dulu, kemana-mana aku sama mama make upin juga mama, sampai pernah satu kotak make up ketinggalan tuh pernah waktu nyanyi ya, jadi karena mama kan ngurusin ini segala macem kan, udah kayak gitu. Ya udah akhirnya pas udah tahu panggung gitu aku kalau udah di panggung ya udah terasa itu punya aku aja kayak Oke, gitu. kalau di atas panggung ya kamu merasa panggung itu adalah milik kamu. Iya. Tadi kamu sempat notice soal kepala desa segala macam. Emang aslinya kamu dari mana? Aku Cirebon. Oh, aslinya Cirebon. Halo Ada yang dari Cirebon? Banyak sih kayaknya ya. Banyak banget tuh, artis-artis juga banyak yang dari Cirebon juga. Dan gue juga pernah sih. Mario dari mana Mario? Aku dari Solo aslinya. Oh, kita masih jalur Pantura lah Tapi ya. aku Sulawesi. Oh, Bukan Solo Jawa Tengah. Zia, Sulawesi. Oke, dan for your info nih guys, aku pertama kenal sama Sofi itu justru taunya dia itu bukan seorang penyanyi atau pembawa acara, tapi dia adalah seorang lecturer atau dosen bahasa Inggris dari salah satu perguruan musik yang ada di Jakarta, ya kampus gue sih yang dulu ngajar mata kuliahnya itu kelasnya apa, English for Musician ya. Iya, English for Berarti Musician. bisa dibilang kamu itu S1 ya? Iya, S1. Sarjana Sastra Sarjana Inggris. Sastra Inggris. Ya, Nah, betul. itu awal mulanya kenapa tuh? Kamu kan awalnya kan suka nyanyi, tapi kamu jadi kuliah, apa gimana, bisa diceritain nggak ke teman-teman passioner? Bisa, iya. Jadi passioners gini, kalau aku tuh dulunya kan mama udah mendidik aku dari awal. Kamu nih udah merambah nyanyi gitu kan. Tapi sekolah nomor 1 ya. Jadi kalau nomor satu sekolah, nomor 2 sholat. Enggak. Nomor 2 sekolah. Enggak mau. Nomor 1. Artinya pendidikan formal itu juga one of the most important ya Yes. di keluarga kamu. Pokoknya Lagi tanamin sama mama gitu ya? Iya, karena keluarga aku tuh emang dari almarhum kakek, nenek kan guru semua gitu. Jadi kalau keturunan di bawahnya nggak sekolah tuh kayaknya buat kita nggak, walaupun mau sebanyak apa uang harus sekolah gitu. Oke, nah yang jadi pertanyaanku adalah kamu itu awalnya memang penyanyi dulu, baru terus kemudian kamu jadi pengajar, atau memang kamu mau meniti karir jadi dosen atau pengajar, baru secara nggak sengaja tiba-tiba jadi penyanyi gitu? Itu gimana tuh awal mula ceritanya? Jadi awal mulanya kan waktu kelas 3 SD itu kan namanya kita kelas 3 ya, masih SD, kita nggak tahu nih mau jadi apa. Dulu sih masih waktu SD maunya jadi psikolog gitu kan. Yang kerjaan-kerjaan yang nggak ada kaitannya sama seni. Nah tiba-tiba udah kelas 3 SD udah manggung-manggung gitu kan, kok banyak manggung gitu. Aku cari uang kok dapat uang dari manggung gitu. Tapi mama tuh selalu mendidik akunya agak keras gitu ya, maksudnya pokoknya walaupun manggung kamu harus sekolah dulu. Jadi aku tuh kalau misalnya nyanyi paginya tuh sekolah, kalau ada acara misalnya hari itu juga harus sekolah dulu, tetap sama si grup musiknya bilang kalau kasarnya kalau kamu butuh anak saya nanti pulang sekolah gitu. Jadi lumayan berat sih buat aku saat itu ya, karena abis sekolah terus nyanyi, apalagi kalau malamnya lanjut itu tuh ekstra capek banget. Nah terus cara ngaturnya gimana? Cara Apalagi kalau misalnya di sekolah ada tugas atau Iya. ada
kegiatan apa gitu. Iya, makanya mama selalu ngasih kayak misalnya vitamin, susu apa itu emang ekstra. Tapi tetap dari manggung dan sekolah yang diutamakan itu kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah, iya, kasarnya mau nggak mau tetap harus, karena kan saat itu penyanyi cilik nggak terlalu banyak ya, jadi aku banyaklah laris gitu kasarnya. Nah, terus nggak ada tuh mau jadi guru atau jadi dosen atau apapun, nggak. Sekali waktu itu aku waktu itu 2000 berapa ya, 2003 itu aku kan lagi kuliah tuh. Semester berapa tuh kira-kira? Semester 3 aku harus stop nyanyi, ada satu dan lain hal gitu ya, harus stop nyanyi. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah terus ya. Jadi saat itu aku tuh cari kegiatan yang kira-kira apa ya, tapi jangan nyanyi gitu kan, karena itu untuk gantiin nyanyi aku, ketemu orang banyak, terus juga tapi pendidikan aku kepake. Ya udah, aku mulai ditawarin tuh ngajar-ngajar sama temen-temen. Akhirnya ngajarnya dari di apa? bimbel, dari bimbel, iya. Nah, bimbel tuh kan kita ngajarin apa, membantu adik-adik kelas kita kan, artinya untuk bisa menghadapi ujian nasional, seringnya sih kayak gitu. Jadi lebih banyak acara buat ini ya, ngajar buat UAS ya. Iya, UAS gitu. Jadi kayak bimbel masuk ke sekolah. Nah, aku tuh ikut beberapa bimbel, lumayan juga, dapet uang juga. Jadi aku PW tuh, oh ini kayak nyanyi nih, mirip ketemu orang ya kan, ngadepin audiens, sudah gitu juga dapet uang gitu. Per jamnya dibayar sekian sampai akhirnya ya udah, pas aku kan D3 dulu, abis itu S1 sekolahnya kan, jadi kuliahnya. Dari D3 ke S1 itu sama-sama sastra Inggris? Iya, jadi kalau D3 ngambil linguistiknya, jadi bahasa Inggris. Sering ini latihan conversation kayak gitu. Nah, terus ada beberapa mata kuliah yang bersyarat harus diambil di S1, jadi aku mau nggak mau S1-nya tuh aku 3 tahun, karena 6 mata kuliah itu harus benar-benar ditempuhnya bersyarat gitu. Iya, itu sampai akhirnya ke skripsi gitu. Ya udah, dari situ ya aku selama belum kelar S1 sih aku masih yang di bimbel masuk sekolah, tetap walaupun ke sekolah tetap dari bimbel. Nah, begitu aku lulus, alhamdulillah aku ditawarin nggak lama itu ngajar di IMI, mau coba nggak? Terus terang sih aku nggak pede kayak, karena walaupun awalnya di bimbel sering ngajar gitu kan beda ya. Aku alhamdulillah tuh dari mulai PAUD, TK, SMP, SMA semua udah aku hadapin anak-anak gitu ya. Gimana ininya, kekurangan kelebihannya, dan ini anak mahasiswa, aduh gimana dan ya waktu gitu. di IMI itu emang kamu itu pertama kali kamu ngajar anak-anak mahasiswa. Iya. Dan gimana perasaan kamu? Amazing banget, wow. Guys, ini berhubung karena kampus gue, jadi gue akan ngebahas agak detail sedikit ya. Gimana perasaan kamu masuk ke dalam kampus yang bisa dibilang 80%, hampir 90% malah isinya itu anak laki-laki semua, dan mereka itu musisi, artinya seniman gitu. Bukan mahasiswa yang pendidikannya formal ya, you know lah, kalau anak musik atau anak seni gimana gitu kan. Itu gimana tuh kamu tuh? Terus terang sih ya, kalau aku mau jujur ya, aku tuh seneng banget dapet tawaran itu. Aku tuh ngarep banget kalau ibarat orang mau dikenalin sama cowok gitu ya, mau dikenalin pacar nih, siapa tahu cocok. Aduh, aku tuh berharap saat itu tuh aku tuh cocok gitu sama pekerjaan ini. Nah, terus sampai akhirnya aku mencoba kan, ya udah datang aja, ada kata kakak kelas aku. English for Musician tuh. Itu mata kuliahnya, English for Musician. Tapi sayangnya kita nggak pernah ketemu ya. Iya. Jadi pas Sofi masuk itu gue udah semester akhir yang udah nggak dapet tuh mata kuliah, itu udah lewat, jadi udah jarang ke kampus. Tapi tahu kalau Sofi ini salah satu staf pengajar. Saat itu memang ya Maria, aku tuh memang udah niat dari dalam hati. Kan saat itu aku lagi off ya, vakum tuh aku hampir 7 tahun aku vakum di dunia entertain. Nah, sekarang dihadapkan pada dunia atau lingkungan yang ruang lingkupnya tuh yang aku suka banget, musik gitu. Aku kan walaupun nyanyi, apapun genrenya aku nyanyi aja gitu, mau pop, barat, slow rock ataupun dangdut itu aku nyanyi semuanya gitu. Wah, ini anak musik, tapi aku dalam hati aku tanemin gini, jangan sampai anak-anak nih tahu kalau aku tuh suka nyanyi. Nah, dan mahasiswa atau murid-murid kamu tuh tahu nggak pada saat kamu jadi dosen itu kalau kamu tuh sebetulnya seorang penyanyi? Enggak ada yang tahu, cuman Mbak Irsa waktu itu kan
ceritanya ada mata kuliah apa ya yang kalau anak-anak latihan ekspresi iya, interpretasi ekspresi ya. Nah terus bantuin gue mau nyanyi, bantuin dong. Ya udah nyanyi gitu kan. Terus kata Mbak, kok lu suaranya bagus sih? Enggak, gue suka nyanyi aja gitu. Tetep aku tutupin. Jadi ditutup-tutup. Tapi gini ya, kalau boleh di breakdown lagi ke belakang, kamu kan basicnya kan memang udah punya jiwa atau dunia seni gitu. Iya. Nah terus tiba-tiba secara kebetulan dia ditawarin buat ngajar sebuah institusi atau kampus yang memang kampusnya itu kampus seni, kampus musik. Itu berarti berapa lama kamu di sana? Hampir 2 tahun ya, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu dari kamu vakum 7 tahun, terus kamu 2 tahun itu masuk ke ruang lingkup seni kembali, itu men-trigger kamu lagi dong? Akhirnya. Iya, justru aku di-triggernya di situ. Jadi pas aku vakum itu di tahun ke-7 tuh ya, tahun 67 itu ya di tahun 2008-2009 itu gitu. Jadi aku 2002 stop, 2009 aku mulai lagi. 2009 mulai lagi dan kamu udah off dari kegiatan mengajar. Iya, itu dia. Jadi justru secara tidak langsung IMI itu sebenarnya yang aku ke-influence sama semangat dan motivasi lagi untuk di seni. Karena saat itu ada satu dan lain hal yang aku harus selesaiin ya kan. Nah, di situ kok kenapa ya aku dibawa ke dunia ini lagi gitu, aku pikir. Ya, secara tidak langsung. Secara tidak langsung iya, aku dihadapkan pada pilihan gini. Saat itu aku tuh masih ngajar, udah gitu setelah ngajar dan aku lagi buka usaha di ITC Cempaka Mas, buka butik. Terus satu lagi itu aku udah dapet tawaran dari satu brand gitu, cafe to cafe gitu, cafe to cafe. Nah pas aku gimana ya mikir cara ngatur aku, akhirnya aku ambil semua tuh. Setelah aku keluar dari IMI aku ambil semua. Dan itu setelah itu off ngajar tuh? Aku 6 bulan coba ngajar sambil nyanyi sambil buka usaha itu. Alhamdulillah capek banget. Capek banget dan sakit hati rasanya kan. Soal dari IMI kan aku ngajar di SMA ya, wali kelas ya, ada di daerah Kalimalang. Nah itu aku bangun pagi. Nah habis itu aku jam 3 pulang sekolah itu aku harus ke ITC Cempaka Mas nengokin toko. Nanti jam 12 malam aku naik 1 jam. Nah udah kayak gitu aja, nggak hampir tiap hari sih karena kan 1 bulan paling cuma 10 kali ya kalau untuk show gitu. Nah tapi masalahnya ada spanduk yang dipasang di depan sekolahan tempat aku ngajar. Spanduk aku Sophie Angel kayak gitu. Oh my god. Kalau IMI masih mending ya, mungkin anak-anaknya kan di atas anak senior high school, jadi tidak membutuhkan mendidik seseorang untuk menjadi budi pekertinya lebih baik misalnya gitu. Mereka sudah lolos gitu dalam ujian itu. Nah tapi kalau SMA senior high school, halo apa kabar gitu, ibu gurunya kok nyanyi ya di kafe itu notabene kan. Ya udah makanya aku harus putusin salah satu. Nah dari situ balik lagi ada mimpi aku yang memang mungkin secara sadar nggak sadar aku tuh yang jiwa tampilnya kekat gitu kan, kekat pada saat aku off itu. Nah akhirnya aku aku beraniin diri aja untuk fight di entertain lagi gitu, karena aku tuh 99 udah rekaman kaset pita gitu. 99 dia udah mulai rekaman itu album apa single? Mini album ya. Mini album tapi kaset gitu. Karena honestly gua pribadi pun juga kaget karena setelah lulus dari kampus itu terus kan kita temenan kan di Facebook, di sosmed lah. Kita temenan terus Sophie tiba-tiba nge-posting, wah kamu main apa gitu loh. Dan itu honestly gue sendiri pun juga kaget tuh ternyata dia nyanyi gitu loh. Iya kan. Tahu gitu dari dulu gue pacarin. Enggak, bercanda. Gitu ya. Ya dan setelah itu kita baru ketemu lagi ya. Iya. Lama juga. Iya sih. Sampai terus kamu sempet jadi bahkan sampai sekarang kali ya
Bisa jadi nyanyi. presenter itu di mana tuh ceritanya? Iya, nah presenter tadi dulu. Oh iya, presenter itu ceritanya aku kan nyanyi, lagi promo single. Nah, yang 2009 aku cerita itu aku lagi ngurusin sesuatu, aku memutuskan untuk ya udah deh aku pilih nyanyi sampai kepala sekolah di SMA bilang, "Kamu mau jadi apa nantinya?" katanya gitu kan. Ini kan masa depan kamu, bukannya kamu belain, kamu malah milihnya seni gitu. Nah, aku juga inget tuh anak-anak di kampus tuh aku suka ngomong, suka bilang kan, "Miss nih gimana ya?" Suka sharing kan mereka. Ya udahlah, sekarang sih namanya di dunia seni banyak pekerjaan, apalagi kalian nih ilmunya ilmu bener-bener bukan otodidak gitu ya. Dalam hati aku aja otodidak, mau fight gitu kan. Ya udah, nah terus dari situ masa aku ngajarin orang bisa, aku sendiri nggak bisa gitu. Aku bismillah ke produser aku yang dulu. Aku telepon cari nomor teleponnya. Oh iya masih ada nih. Pas aku telepon, "Om, aku mau nyanyi lagi." "Ya udah sini kamu." Aku langsung rekaman. Itu albumnya Please Dong, langsung dikasih album Please Dong. Itu kontrak sama record label tuh berarti? Iya, enggak freelance sih. Jadi masih kita lepas. masih cobain doang ya, cek ombak lah. Tapi emang kebiasaan rekaman sama si Om Didit itu ya, sebutlah Om Didit Pri. Dia itu memang kayak gitu. Dulu kalau waktu aku masih nyanyi nih, "Sob nih ada lagu nyanyiin," tiba-tiba jadi album gitu. Makanya aku banyak singlenya karena dia jadi dia itu memanfaatkan akunya seneng dimanfaatin gitu. Karena kan jadi banyak nih gue singlenya, bener nggak? Jadi banyak kan nambah portfolio Iya, juga kan, sebagai penyanyi gitu. Sebagai penyanyi. Nah terus akhirnya ya udah, aku dikasih ini langsung rekaman di mana? Rekamannya di Jakarta. Rekamannya sih aku di Jakarta, cuman syutingnya di mana gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di Solo juga kan. Langsung betul-betul aku masih inget nih dulu nyanyi begini. Cuman aku ketinggalan tuh lagu-lagu yang selama 7 tahun itu kan. Jadi tapi untungnya lagu-lagu lama masih dinyanyiin. Ya, lumayan ngejar berarti ya. Lumayan. Ya jadi pas 2009 itu aku kan pas rekaman itu, "Om, aku mau rekaman lagi ke Om Didit Pri kan." Nah akhirnya ya udah sini pas banget nih katanya, ada lagu tapi belum ada penyanyinya gitu. Dia punya lagu dan dia belum ada artisnya. Iya, ayo dong Sob bantuin Om Didit juga lagi ini, kata dia gitu kan. Oh ya udah aku berangkat. Terus aku kok ini lancar banget gitu kan, dimudahin, dilancarin. Jadi aku tuh nggak ada kendala yang berarti berarti ya. Iya, ada sih waktu di perjalanan pulang ngambil rekaman mungkin aku capek ya nyetir, ada motor. Iya, aku nyetir tapi ditemenin sama makeup aku. Terus tiba-tiba ada motor lagi di lampu merah, jeduk nabrak mobil dari belakang. Dia mungkin ngantuk apa enggak konsen gitu kan. Ya itu suka dukanya berarti salah satu Iya, karena kecapean. aduh ini kenapa ya? Enggak apa-apa lah gitu Pak. Yang kan kita lampu merah sih posisinya, jadi kita nggak salah ya. Lagi berhenti. Udah kita Berarti yang motor yang halu. Iya halu. Kayak gitu. Udah sih, alhamdulillah. Terus ya udah. Aku juga sempet ya akhirnya aku minta resign kan sama kepala sekolah. Kata dia, "Ini kamu gimana sih?" Ya udah aku sampai mikir gini, aduh aku iya juga sih, aku mau jadi apa gitu Berarti kan. itu masuk ke dalam salah satu pertaruhan ya dalam perjalanan Hidup kamu, iya ya. sampai Karena mama harus milih karir salah satu gitu. bener. Kalau tadi Mario tanya soal emang ada tujuan, jadi nggak ada sih tujuannya. Jadi waktu ngambil sastra Inggris juga kata ibu guru SMA gini, udah perempuan sih sastra Inggris aja, nanti enak bisa komunikasi, apalagi Sofi kan nyanyi berhadapan dengan orang gitu. Namanya ilmu komunikasi kalau perlu hubungan internasional atau Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi ya kayak gitu. Terus aku bilang ya udah deh nggak apa-apa sih. Akhirnya tapi alhamdulillah sih komunikasinya tuh berguna banget buat aku. Nah, terus tadi itu ya soal presenter. Ya, aku dari nyanyi bisa jadi host dan dia udah berapa kali tampil di acara TV swasta. Iya. Bukan beberapa kali ya, sering ya. Aku juga kita lihat sih acara-acaranya apa aja. Nah itu gimana tuh ceritanya, kayak bisa diceritain ya? Iya, nah bisa. Jadi ceritanya gini, aku tuh kan alhamdulillah mungkin karena inilah didikan dari orang tua aku ya, bahwa sekolah itu nomor satu, walaupun kamu nyanyi, walaupun kamu punya pekerjaan lain, kegiatan lain, ke nomor satu. Akhirnya aku otak aku jalan gitu, aduh kalau aku nyanyi terus mungkin aku nggak terlalu sampai tua gitu kan. Akhirnya aku pas lagi promo single itu, kebetulan aku tahun berapa ya promo single itu baru ini? ya 2015-an? enggak sih 2000 ya 2000
di atas 2010 lah ya. 2010 ya. Aku ke TV Parabola ceritanya untuk promo. Nah pas promo di situ aku ketemu presenternya. Kita tuh kalau lagi promo terus ngeliat presenter kan enak ya. Kayak misalnya aku liat Mario, ih presenternya loh. Nyari chemistry lah. Maksudnya terus kayaknya enak dia jadi kayak Mario gitu. Aku tuh termotivasi sama si presenternya. Aku bilang sama produsernya, aku beraniin diri, aku bisa nggak sih kayak gitu. Bisa lah, aku mau kayak gitu, bisa enggak? Aku bilang gitu. Pak, aku mau dong Pak. Oh bener nih, kalau mau nanti aku ini nih mau gitu. Ya udah. Terus startupnya tahun berapa tuh ke dunia presenter? 2012 ya. 2012 ya, udah mulai sih. start jadi presenter. Iya. Tapi sambil nyanyi juga. Sambil nyanyi. Dan pada saat itu kamu udah kontrak dengan label rekaman belum? Sifatnya masih kayak gitu per album aja, maksudnya bukan per album ya, per freelance tuh, jadi nggak kontrak setahun gitu, nggak. Saya kontrak lepas per project per project iya. Dapat nyanyi dibayar gitu selesai. Nanti kalau misalnya ada setiap 6 bulan sekali aku dapat. Ya, gitu, ibaratnya kontraknya nggak terlalu mengikat lah ya. Iya, jadi aku bisa bebas. Lebih fleksibel kontraknya. Jadi Iya. kalau kalau misalnya dia ngambil job di luar nyanyi juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya benar, kelarinya jatuhnya ke aku kan. Nah terus udah akhirnya ya udah aku nggak bisa diem sih ya, akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, aku sambil nge-host gitu. Alhamdulillah aku 4 tahun di situ. 4 tahun di Matrix ya, di stasiun TV itu, sebutlah TV Parabola ya. Jadi dia tuh, dan itu kan aku belajar berkomunikasi tidak yang secara formal banget gitu, bahasanya kayak kita masih bisa lebih santai lah ya. Lebih santai, ya nggak gitu baku. Nah ya udah, sambil dari situ aku juga sambil pernah di TV lokal juga pernah keterima sebagai pembaca berita. Jadi kadang suka ini sih ya, kayak kita kan suka coba-coba gitu kan mau ini. Tapi pas interview, kata si bapak yang interviewnya, almarhum ada Pak Edi, dia bilang gini, Sofi kalau misalnya mau membaca berita tapi kamu nggak boleh nyanyi dangdut lagi ya di sini gitu. Oh itu kalau gitu namanya nutup keran yang lain. Iya gitu karena kan? kenapa sih Pak, aku kan masih mau nyanyi, aku kan penyanyi. Terus kata itu kalau seorang pembaca berita itu dia brand image-nya satu stasiun TV. Karena kan kalau misalnya masa si pembawa beritanya nyanyi dangdut gitu, jadi image-nya tuh nanti TV-nya tuh TV itu gitu kan. Ternyata ada informasinya, oh begitu, jadi aku jadi tahu, wawasan aku jadi tambah gitu. Dan akhirnya aku nggak diambil. Nggak diambil. Kalau ditawarin ini nggak jadi presenter bola nggak? Presenter bola aku pernah bawain Copa del Rey. Copa del Rey. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya Copa del Rey itu? 2014, 2015 ya? Oh iya, tapi 2015 aku kayaknya. 2015 itu kalau nggak salah Real Madrid lawan Barcelona ya? Iya, Barca, Real Madrid sama Barca. Karena itu salah satu ini. Iya benar. Kan aku pakai Barca baju Pak. Karena itu salah satu passion gue yang belum tersalurkan. Kamu belum ya? Berarti aku dulu. Terutama bola, gue tuh bola freak banget sih, football lovers banget. Nah, cuman gini masalahnya, di TV itu kan emang itu kan TV Parabola, dan si senior yang kemarin aku pas lagi pertama kali promo di situ, si presenter itu udah pada keluar dari situ gitu. Nah jadi tinggal yang diandalkan cuman aku yang, dan itu kan live kan, kalau Copa del Rey kan live ya. Aku juga banyak live. Aku pikir gini, aku cuma tahu informasinya siapa saya. Misalnya siapa sih yang di Barca? Lionel Messi di Messi ya, Lionel Messi. 2015 itu masih ada Messi. Neymar kayaknya masih. Neymar. Aku mah komennya komennya yang aku tahu aja, misalnya masih Guardiola kan itu kan. Iya, yang segala offset, yang lempar tendang kayak gitu-gitu. Yang lemparan ke dalam gitu-gitu ya. Saya kira sekarang aku ya kayak gitu aja. Kadang-kadang juga suka ini pemainnya nih, kalau orang Indonesia begini, aku sambil dibawa kayak gitu. Terus berapa lama tuh jadi presenter olahraga? Cuma satu musim itu doang? Satu musim itu aja, dan kebetulan narasumber kita dari Pos Kota, Bang Awang. Nah beliau yang lebih tahu informasinya. Aku jadi lebih banyak belajar lagi kan. Bang ini gimana sih Copa del Rey ini tuh apa? Ini tahunan gitu. Jadi ini tuh untuk ke liga selanjutnya katanya, untuk ke La Liga ya.
Jadi itu Piala Liga. Piala Liga ya kan. Kalau nah ini kita ngomongin bola sedikit, ya, Copa del Rey. Jadi kan ada liga yang reguler, yang 38 kali pertandingan. Iya. Ada juga kalau Copa del Rey itu seluruh tim dari berbagai divisi ya. Iya. Divisi primer, divisi 1, divisi 2 ya diadili di situ Iya, di Copa del Rey. Kalau champion selain lagi. Iya, champion lain lagi. Kalau Copa del Rey itu khusus buat semua klub sepak bola yang ada di Spanyol. Iya, La Copa ya, La Copa. La Copa. Kalau Barca kan Mesque Club. Nah, kebetulan gua orang Itali jadi nggak ngerti bahasa Spanyol. Katanya orang Solo. Solo Besi. Iya, aku juga gitu. Jadi dan aku kan juga anak seni ya, anak seni gitu. Jadi kalau acaranya kan jam 3 dini hari tuh. Jadi kalau ya, udah pasti pagi tuh. Pagi. Caranya. Tapi justru dikasih program yang pagi sekalian, aku sering telat. Karena emang bangunnya tuh siang. Makanya itu masalah semua anak seni di mana-mana tuh kayaknya. Makanya pas dikasih ke Open Rey, aku seneng banget jam 10 udah ke situ kan 10 malam tiap-tiap apa segala macam on airnya jam 3 apa selesai jam 3 gitu kurang lebih gitu. Ya udah, alhamdulillah. Terus aku tanya-tanya sharing kan, gimana nih Bang gue bawain itunya gimana nih Bang bawain acaranya, terus kata dia yaudah nggak apa-apa, aman kok, bagus, cakep gitu. Nah terus nih Sofi, aku pengen nanya nih, selama pandemi ini, lockdown dan PSBB itu 3 bulanan ya. Iya. Itu selama itu kegiatan kamu tuh ngapain aja? Oh iya, oke. Sama aku ini juga kemarin aku ada yang nanya kayak gini nih. Nah, kebetulan dulu sempet aku ya tes kepribadian gitu ya, tes ternyata aku tuh tipe orang yang pemikir. Bukan pemikir dan pinter, lu pinter enggak. Tapi aku tuh pemikir gitu. Jadi kalau dihadapkan pada satu situasi yang sulit, ya, bisa ngapa-ngapain kan ya, namanya dunia entertain udah pasti mati suri semua tuh. Iya bener, udah kan pada gimana gitu, pada nggak mau. Kegiatan musik dibatasin, bahkan nggak ada malah. Iya. Selama 3 bulan kemarin itu, kamu jadinya ngapain tuh? Aku jadinya nge-live streaming, tetap nyanyi. Cuman aku di satu aplikasi, 3 aplikasi. Jadi official host kan. Nah itu kan ada kualifikasi mah masih bisa lah diinin. Nah cuman ada persyaratan yang harus kita penuhi, kayak durasi. Misalnya selama 20 hari itu kita harus memenuhi 20 jam. Ini 20 jam tayang. 40 jam. 40 jam tayang. Ya, 40. Pokoknya 40 jam aja. Ya, 40 jam tayang benar-benar. 40 jam tayang. Nah, jadi selama 20 hari. Nah, ada valid day, ada valid hour. Nah, jadi kalau misalnya di valid day-nya itu, pokoknya valid day-nya yang paling penting tuh harus 20 hari. Nah, selama 20 hari itu kita harus penuhin misalnya 1 jam minimal ada gitu. Entah nanti di day 2-nya kita 3 jam, itu terserah. Yang penting 40 jam terpenuhi selama 20 day. Selama 20 hari, dan itu menghasilkan tidak? Itu justru jadi itu income kamu? Income aku. Jadi itu seolah-olah kita itu kerja sama satu aplikasi karena kita digaji oleh official host-nya. Syaratnya itu, dan itu automatically tuh ada target gift. Jadi kayak orang sekarang kan ngelihat streaming gitu kan, nih orang nyanyi bagus string gitu di sawer gitu. Kalau itu mah ya sama si viewernya, dan viewernya juga nggak jauh-jauh, kita jadi kayak bawain acara di TV parabola itu balik lagi gitu. Jadi aku sih biasanya nge-mix antara ngobrol kan, di situ kan si viewersnya tuh chatting misalnya kenalan atau Mbak nyanyi dong lagu ini misalnya gitu. Kalau mereka udah berani request lagu, biasanya mereka tuh nyawer gitu, apalagi seneng sama si hostnya gitu, dia akan spenderin, istilahnya akan membiayai. Ya udah lu target mau berapa, ditawarin gitu. Dan alhamdulillah justru di lockdown ini aku dapet satu spender yang bener-bener, kamu kebutuhannya apa, kamu apa gitu, sampai aku sampai puluhan juta aku dapet, alhamdulillah. Jadi selama lockdown itu bukan berarti kreativitas untuk berkarya berhenti. Mati, iya. Jadi lebih kreatif orang. Iya, padahal orang kejepit, padahal orangnya tuh nggak ketemu kita langsung loh.
orangnya. Cuman ya kita balik lagi ya, kebutuhan kita banyak ya. Sebenarnya duit itu juga untuk menutupi kebutuhan yang sebelumnya sempat tertunda gitu. Jadi aku mengambil hikmah, oh ternyata di balik kesusahan ada kemudahan tuh bener. Oke, terus selain masa lockdown tadi hampir 3 bulan, nah sekarang kan udah mulai dibuka kembali nih, udah mulai ada tawaran manggung belum? Nah itu dia, jadi tuh pas sebelum lockdown tuh kita udah meeting nih ya kan, boleh sebut itunya nggak sih? Boleh. Ya, kita jadi kebetulan label manajemen aku nih udah merger sama, bukan merger sih, kita udah vendoran lah ya sama Indomart, Indogrosir. Nah setiap eventnya Indomart, Indogrosir tuh kita ininya gitu, hiburannya, bundling, iya. Betul, nah kita udah meeting udah apa, lockdown, jebret gitu kan. Aduh, kita udah yang kelimpungan dari label juga, dari kita juga. Yang tadinya mereka berharap banyak terhadap kita, jadi di meetingin lagi tuh ini maunya gimana, ya udah konten, aku bilang gitu kan. Terus anak-anak juga pada minta konten. Nah konten sekarang kan tahu sendiri ya, nunggu hasilnya kan juga nunggu. Ya udah satu-satunya sih ya Kasbon. Salah satunya dari kantor Kasbon, tapi nggak apa-apa, kita bersyukur ya. Coba kita lihat acara-acara di TV, berita-berita yang semua menceritakan tentang kejahatan. Kan kemiskinan identik sama kejahatan, ada yang mencuri lah, ada yang ini, tapi kita alhamdulillah masih bisa bergerak, masih bisa ini. Aku bersyukur banget gitu. Nah ya udah, tapi kita gini, sabar ya udah, sementara ini sampai dengan entah kapan, mungkin nanti juga dari pihak kayak yang Indomartnya atau Indogrosirnya juga mikir gini, sudah ada imbauan dari pemerintah, sudah boleh untuk mengadakan hiburan gitu kan. Nah jadi mungkin itu saat itu juga, jadi kita entah nggak tahu kapan, kita hanya ini aja standby gitu, sementara kita sambil kegiatan yang tadi aku bilang, live streaming. Apa yang bisa dilakukan ya, jadi lockdown atau PSBB itu bukan berarti menghentikan langkah kita untuk berkarya. Apalagi sekarang source-nya sosial media bisa dari mana aja gitu kan, tapi tergantung kreativitas lo semua, teman-teman passioners gitu. Nah terus untuk Sofi sendiri nih ada pesan mungkin buat teman-teman passioners yang baru mau mulai masuk dalam dunia tarik suara, dunia entertain gitu, ada nggak? Ada. Jadi kalau aku bilang ya, aku selalu setuju dengan begini. Kita boleh berdiri di atas 2 kaki itu boleh. Kalau ada orang bilang lu harus fokus dong sama satu, itu juga bagus gitu. Artinya jangan menutup kesempatan untuk kita berbuat sesuatu yang positif, karena ketika kita nggak berbuat sesuatu pasti kita berbuat negatif gitu. Kalau aku bilang ya, apalagi kan kita tahu sendiri kan, lingkungan seni, lingkungan entertain itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah artinya jangan pernah malu untuk melakukan suatu apapun itu, apalagi kitanya suka banget gitu. Kayak kita aja suka sama cowok, misalnya kita suka banget, kita harus kejar itu, kita harus benar-benar optimis. Jangan merasa misalnya aku kayaknya udah nggak zamannya deh misalnya, atau jangan pernah merasa suujon dulu sama Tuhan kita gitu. Jadi itulah yang membuka nanti rezeki dibarengin sama berdoa ibadah. Oke. The last question di episode Coffee Angel, satu pertanyaan dari aku nih. Kamu sebagai seorang penyanyi, kenapa genrenya dangdut? Bukan pop atau bukan apa gitu? Bisa dijelasin nggak? Itu secara kebetulan atau emang kamu udah sengaja ngincer target marketnya ke situ gitu? Iya, jadi ceritanya yang waktu aku bilang kelas 3 SD itu aku mulai nyanyi, aku sama kakakku kan di sepeda santai itu dangdut ya kan. Nah tiba-tiba ada grup lain temennya mama, Pak Guru gitu, namanya Om Tatang. Si Om Tatang itu punya organ tunggal dan punya band. Nah Mbak Pipit tuh kakak aku sering dia nyanyinya di band. Nah begitu, salah, kebalik, aku yang di band, dia yang di dangdut. Nah Ortung emberan bukan lagi Ortung dong. Nah Ortung itu ternyata kok yang dangdut lebih banyak jobnya gitu kan. Aku panas gitu loh, sebel banget aku sama kakak aku gitu kan. Kok dia banyak jobnya, gua nggak mau gengsi gitu. Aku belajar dangdut, ya udah akhirnya aku nyanyi dangdut. Tapi di lingkungan dangdut kalau misalnya cari nih siapa sih punya dangdut yang bisa nyanyi pop sama barat, ya aku gitu. Berarti ya dangdut itu memang main ininya ya, main course-nya lah ya. Main course-nya kamu. Iya.
kamu juga fleksibel untuk bisa nyanyi lagu pop atau lagu romantic love song. Iya, atau Banyuwangian. Ya mungkin nanti teman-teman Passioners juga bisa lihat kalau gua ada waktu dan kesempatan bisa nge-jam sama Sofi. Amin. Iya, iya. Next video. Dan Sofi, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mario. For your time. Iya, YouTube. Udah bisa hadir di Passion and Share. Sukses Guys, ya. ngobrol bareng Mario di Passion and Share kali ini dengan Sofi Angel. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update video Passion and Share terbaru. We'll see you around. Bye. Bye-bye. Thank you ya Mario, sukses terus ya.